Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita bisa duduk di tempat kita sebab kita jam 8 sudah mulai renungan doa pagi. Dan puji Tuhan, hari ini kita melihat kitab Keluaran di pasal yang terakhir kedua. Sebenarnya kita melihat di pasal ini ayatnya seperti diulangin lagi, dan kebetulan sekali saya beberapa minggu yang lalu saya juga menyampaikan khotbah ini tentang menguduskan pakaian, membuat pakaian imam. Dan saya ingat waktu saya membagi Tuhan, bahwa berdoa pada Tuhan agar diberi terang yang baru sebab ayatnya sama. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pastor Joshua dan Simo, Musa dipungut setiap pagi. Jadi 2 minggu yang lalu itu sudah kedua resah. Dan saya percaya Roh Kudus akan di tengah-tengah kita, berjalan di tengah-tengah kita dengan pandangan yang baru melihat pasal ayat di hari ini. Saya ingat di pasal yang 2 minggu yang lalu saya menggunakan pakaian tentang kemeja Tuhan untuk menyampaikan ayat ini, sebab Allah menggunakan pakaian yang khusus untuk orang mengenal akan Dia. Tetapi dari segi hari ini, dari segi lain untuk melihat, yaitu setelah zaman di masa sesudah lembu emas, masalah perkara lembu emas. Kita tahu setelah perkara lembu emas, kita harus tahu menggunakan cara pengetahuan tentang yang buruk dan jahat melihat tentang lembu emas ini. Kita menyalahkan Harun sebab dia yang mengumpulkan emas dan membuat patung itu, dan melihat Musa membuat Harun dan imam membuat pakaian imam. Kita membaca pandangan ini, kita mendapatkan terang yang baru sebab kita melihat pilihan Allah terhadap seseorang sesungguhnya tidak berubah. Bahkan kita tahu waktu kita kembali melihat di pasal ini, Tuhan memberi saya melihat bahwa nama orang itu sangat penting, baik di ayat yang ke-6. Menurut mengukir nama-nama anak Israel pada baju efod, dan juga penutup dada, juga diukir nama 12 nama anak Israel. Bagi kita, baik kita punya kelemahan, rencana Tuhan, pilihan Allah tidak berubah. Dia mengenal nama kita dan memilih kita, dan nama imam ini diletakkan di atas pada imam. Dan Harun yang lemah memikul kembali kelemahan orang Israel. Allah menurut nama kita, mengenal kita dan menyelamatkan kita. Dan tema di hari ini, walaupun kita punya kelemahan, tetapi Allah menurut nama kita memilih kita. Mengalami kelemahan, Allah menurut nama kita memilih kita. Sekarang kita kembali dari posisi umat Israel. Imam besar otomatis membawa orang menyembah berhala. Kita sejemaat bersama dengan orang itu menyembah berhala, dan kita di situ telah menghabiskan nyawa 3.000 orang. Kemudian kita membuat pakaian untuk imam itu pakai bagaimana perasaanmu
apakah kamu merasa gembira atau dia layak untuk memakai pakaian ini. Tetapi Allah kembali membawa kita untuk masuk ke dalamnya agar kita lebih lagi mengenal Dia. Dan di pasal hari ini dibagi dalam bagian ayat 1 sampai dengan 31. Itu ketetapan untuk membuat pakaian imam dan kembali mengulangi di kemah pertemuan cara membuat pakaian. Di sini dari pasal 30 dari 31 juga dibagi dalam bagian membuat pakaian, terlebih ayat 1 sampai 7 membuat ifod. 8 sampai 11 penutup dada. Kemudian 22 yaitu sarban penutup, sarban kepala. Di ayat pertama dikatakan dibagi di pasal sebelum 28. Di sini dikatakan siapa yang membuat pakaian kudus itu. Dari kain ungu muda dari kemirci dibuat mereka pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Untuk dibuat mereka pakaian kudus untuk Harun seperti diberitakan Tuhan kepada Musa. Ini dibuat oleh Bezaleel dan para timnya, tetapi di ayat di situ cuma menyebutkan nama Bezaleel. Saya percaya Bezaleel tidak bisa membuat yang terlalu berat, dan kita melihat baju ifod dibuat dari barang yang sangat mahal. Betapa kainnya ketiga menempa emas papan dan dipotong-potong menjadi benang emas. Jadi benang ini terbuat dari emas. Ayat ke-6. Di sini dikerjakan mereka dengan permata krisopras yang dililit dengan ikat emas, diukir nama anak Israel. Dan di ayat 9 sampai 19 di situ penutup dada terbuat dari permata, bermacam-macam permata yang mengukir nama anak Israel. Kalau kamu sebagai yang membuat pakaian ini, apakah kamu bisa marah kepada Harun imam besar ini? Harun haruslah dia menanggung umat Israel. Tetapi sebelumnya kamu sendiri membawa orang untuk menyembah berhala. Mungkin orang tahu bahwa pakaian ini dalam proses membuat pakaian untuk imam ada kerabat mereka yang meninggal. Jadi dalam tim membuat pakaian ini, kamu harus membuat pakaian yang begitu mewah untuk Harun. Apakah dalam hatiku bisa tidak enak? Kamu bisa merasa mengapa orang ini masih layak memakai pakaian ini? Baik, minggu kemarin kita menerangkan tentang lembu emas sampai sekarang. Di kitab tidak menulis bagaimana tanggapan Harun terhadap lembu emas ini, tapi kita tahu
Allah tetap memilih Harun. Kalau menurut pikiran saya, tentu dia menyesal. Ini menerobosi pandangan kita di zaman sekarang, sebab kita juga dipengaruhi pengajaran dari barat dan tradisi. Seharusnya kalau pejabat demikian melakukan hal ini, dia harus turun jabatan. Karena masalah ini harus dia bertanggung jawab. Jadi dia harus mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia perbuatkan. Jadi di sini kita melihat walaupun Harun punya kelemahan, tetapi Allah membuat pakaian untuk Harun, dan terhadap Harun, terhadap warga keturunan Lewi tidak berubah. Dan kembali bagi kita bertanya pada diri kita, adakah kita menurut nama Tuhan mengenal akan Dia? Sebab ini perintah Tuhan kepada Musa, dan Musa berkata kepada Allah, Engkau yang memerintahkan aku menurut namamu, aku mengenal Engkau. Sesungguhnya anugerah Tuhan lagi pilihan Allah kepada manusia melebihi kelemahan manusia. Pada saat orang melihat pemimpin atau otoritas kita melihat hal yang tidak sesuai dengan kita tidak sesuai dengan atau merasa tidak enak terhadap mereka, kita akan mengingat kejahatan mereka seperti Harun. Kita tidak bisa melepaskan mereka akan kesalahan mereka, tetapi pandangan Allah melebihi dari pandangan, lebih luas, lebih tinggi. Bahkan Tuhan berkata kepada Harun, aku memilih kamu, tetap memilih kamu. Bahkan dalam kelemahanmu, tetap dalam pilihanku. Menurut kebenaran Alkitab, pada saat orang bertobat, Allah menghapuskan kejahatan ini. Itulah nama Allah. Pada saat kita melihat demikian, tim yang membuat untuk pakaian ini melayani Harun, ini adalah pakaian kudus atau pakaian di dalam tema pertemuan, hanya pakaian kudus yang dibuat untuk manusia, yang lainnya dibuat khusus untuk Allah. Seperti 28 digunakan tujuan untuk agar imam mereka dengan kemuliaan, dan dibuat untuk Harun dan keturunannya agar mendapatkan kemuliaan, dan juga dibikin bagi orang yang dibuat bagi orang yang dipilih oleh Allah. Jadi walaupun Harun dalam kelemahan, tetapi Allah dengan pakaiannya menyelubungi dia, dan seperti Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa, Allah membuat pakaian untuk mereka. Kita melihat Allah memilih orang yang lemah latar belakang. Sesungguhnya Allah yang menanggung semuanya. Walaupun banyak suara yang tidak suka, atau banyak pendapat terhadap orang yang lain, jalan keluarnya, adakah kamu melihat Allah yang bertanggung atas segalanya? Hari ini bersama kita melihat bagaimana kita melihat pemimpin kita, melihat pemimpin dari gereja kita.
atau para tim belajar, bagaimana kamu melihat gurumu atau dalam departemenmu, dan di tempat kerja bagaimana kamu melihat pemimpinmu, atau mungkin di pada kita banyak pemimpin, keadaan mereka melakukan hal yang menurut kita tidak baik, tetapi pada saat Tuhan tetap membuat pakaian untuk Harun, bisakah kita menggunakan pandangan Allah untuk melihat pemimpin kita? Seperti di bawah nama 12 anak Israel ditulis di batu permata itu, bukan ke-12 suku Israel mereka juga dalam orang-orang yang lemah, yaitu pada saat orang Israel melihat Musa tidak turun gunung, mereka salah tebak meminta Harun untuk melakukan sesuatu, menjadi pemimpin kami, membawa kami pergi. Sesungguhnya kita tetap orang yang mengikuti juga dalam punya kelemahan kita, tetapi puji Tuhan lewat membuat pakaian imam ini memberitahukan kepada kita Tuhan, nama Israel 12 suku yang punya kelemahan, nama mereka ditulis di atas batu permata. Jadi kamu melihat orang yang menerima kasih karunia. Bagi kita masih adakah hak kita untuk mengatakan orang lain, sesungguhnya kamu dan aku pun hampir sama, tetapi Allah menggunakan nama yang berharga mengukir nama kita. Orang Israel waktu malam pengantin pertama, mereka di situ menyeleweng membuat lembu emas, tetapi Allah tetap merangkul kita, bahkan nama kita dipandang berharga. Jadi kita melihat pilihan Allah melebihi dari kelemahan manusia. Pada saat kita melihat demikian, kita punya dasar terlebih dahulu untuk merendahkan diri. Sebab demikian Allah melihat orang Israel yang penuh kelemahan. Pada hari ini kamu dipilih menjadi pemimpin. Saya merasa pandangan Harun tepat. Dia melihat dia tetap dalam pilihan satu anugerah yang besar. Kalau hari ini kita adalah pemimpin, adakah kamu melihat kamu dipilih juga anugerah Tuhan? Kalau Tuhan hendak mengadakan perhitungan denganmu, banyak yang untuk diperhitungkan, tetapi Tuhan berkata, aku memilihmu, aku tetap memilih gereja 611. Jadi di gereja kita tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Jadi kalau sebagai pemimpin kita tetap untuk merendahkan diri. Kita bisa bersyukur sampai di hari ini semua karena anugerah Tuhan terhadap anggota sel kita, terhadap bawahan kita, rekan gereja juga harus pandangan yang demikian. Seperti perintah Allah kepada Harun untuk memikul orang-orang di bawahmu di atas pundakmu dan meletakkan mereka di atas hatimu. Ini adalah perintah kepada Harun. Ayat 1 sampai 30 dalam pandangan yang saya melihat jiwa dalam melayani. Dan saya melihat di sini bahasa melihat sekelompok orang, mungkin kebanyakan di sini adalah para perempuan.
Sebab para perempuan yang sabar untuk punya kesabaran untuk membuat keahlian yang ini, tetapi nama mereka tidak ditulis. Bahkan dalam ayat untuk kemuliaan pada Harun mereka membuat banyak perkara. Pada saat seorang imam dengan kemegahannya dia keluar, segala pujian tertuju pada Harun dan kepada anak-anaknya. Mereka ini dalam kelompok untuk membuat pakaian ini ada laki-laki dan perempuan. Mereka bekerja cukup berat. Mereka mungkin mengukir batu permata sampai berdarah. Mungkin dalam gelap mencari benang sampai mata mereka pun kabur. Kalau jiwa mereka rusak sedikit saja, mereka tidak bisa melakukan ini. Aku begitu susah membuat perkara ini, tetapi kemuliaan, kehormatan kamu yang mendapatkannya. Tapi kita melihat dalam kelompok ini bukannya demikian, sebab di pasal 20 dikatakan, di 42 dikatakan, tepat seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah orang Israel, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Musa melihat mereka taat melakukan apa yang diperintahkan, dan hari ini saya merasa Roh Kudus berkata kepada kita dalam kita melayani di gereja 611 banyak ada bagian atau departemen belum tentu mendapatkan pujian, tapi saya merasa banyak saudara-saudari mereka tetap untuk melayani, memberikan bagiannya, tetapi kita mudah untuk membanding-bandingkan. Mungkin di dalam bagian pakaian ini ada orang yang disebut namanya kamu mengerjakan begitu baik sehingga mendapatkan pujian. Lagi pula setiap pemberian kita belum tentu diketahui orang lain. Mungkin kita merasa disalahpahami juga. Kita juga bisa disalahpahami. Kita bisa merasa resah hati. Sulit. Kita seperti tidak tahu. Seperti para perempuan ini, mereka membuat pakaian, tetapi kehormatan kemuliaan diberikan kepada Harun atau kepada Bezaleel, orang-orang yang terkenal. Tetapi kita haruslah tahu bahwa Allah mengingat setiap pemberian kita. Kita di sini terpilih di pasal 39, seluruh pasal 39 mengingatkan Bezaleel dengan para timnya, mengingatkan apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang ini, pemberian mereka mendapatkan yang berkat yang terakhir, sebab di ayat 43 di situ Musa memberkati mereka. Dan yang lebih penting lagi, orang-orang ini melayani Harun atau melayani Allah. Setiap saya melayani merasa berat atau saya merasa tidak tahu arah, saya selalu bertanya pada diri saya, tujuan untuk apa saya melayani.
saya mungkin pilihan saya untuk berkhotbah atau mengajar, sebab hobi saya demikian, being saya demikian. Dari awal saya menepati janji mereka satu hal yang gembira, dan bisa melayani Allah sebab mendapatkan faedah yang baik bagi jemaat. Waktu saya melayani, saya merasa sangat berhasil. Tetapi waktu pelayanan mulai berlama seiring waktu, kita bisa untuk membanding-bandingkan atau kita bisa iri, adakah pemimpin saya memberikan pujian bagi saya. Tetapi hari ini kita melihat dalam kelompok untuk membuat pakaian kudus melayani Harun, jiwa mereka, saya merasa bahwa Bezaleel dia punya jiwa yang benar dalam dia tahu bahwa yang dilayani itu Harun itu adalah Allah. Melayani mereka melayani pakaian untuk Harun, tetapi sesungguhnya untuk Allah. Allah mengingat mereka, jadi mereka taat untuk membuat pakaian ini. Dan hari ini Allah juga ingin kita melihat dalam melayani Allah bagaimana jiwa kita. Di bagian 32 sampai dengan 43. Di sini tertulis kembali di pasal sebelumnya, barang perkakas yang telah dibuat di kemah pertemuan seperti diingat atau direnungkan kembali daftar-daftar yang dibuat. Pasal 32 dan 43. Demikianlah yang diperintah. Orang Israel telah melakukan tepat yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka lakukan. Oleh sebab demikian Musa memberkati mereka. Ini juga melambang apakah juga gereja kita taat? Apakah kita mendengar pemimpin, mendengar Allah dalam melayani? Dalam hati kita, apakah dalam hati kita saling membanding-bandingkan terhadap pengaturan dari pemimpin kita? Kita di hadapan Allah kembali kita lurus dengan perkataan pohon kehidupan. Kita bukannya kita bisa saja mempunyai pikiran yang atau perasaan yang negatif, tetapi ini harus kita utarakan, memberi semangat kita untuk diutarakan. Kita bisa melihat pilihan Allah terhadap seseorang itu adalah satu karunia yang kasih karunia yang besar. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi Allah memilih dia. Jadi pada saat kita berkata kita memilih pada pemimpin kita, sesungguhnya kita ada ketaat kepada pilihan Allah terhadap dia. Tetapi di dalam pohon kehidupan, di bawah pohon kehidupan, kamu bisa mengutarakan pandanganmu atau ketidakenakanmu kepada dia. Kita bisa menyelesaikannya di hadapan para pemimpin kita. Dan dalam pelayanan pohon kehidupan, apakah kita seperti kelompok ini, apakah yang kita layani itu adalah Allah? Seberapa banyak pujian kita bisa seberapa banyaknya tapi kita dalam terhadap pelayanan kita tetap penuh dengan sukacita, sebab kita percaya kita dipilih oleh Allah. Kita bisa melihat pakaian imam tertulis nama-nama. Allah pasti akan menulis
nama-namamu untuk diingat, sebab Dia telah memilih kamu dan setiap orang di sini, baik kelemahanmu tidak akan menghalangi pilihan Allah terhadapmu. Jadi di hari ini di dalam ayat memberikan semangat bagi kita untuk bersyukur. Kamu harus menghargai pilihan Allah terhadapmu dan melihat anugerah Tuhan kepadamu, sehingga dalam pelayanmu kamu akan mendapatkan sukacita dan kekuatan, sebab kamu melihat Allah begitu mengasihimu. Di kehidupanmu di gereja sehari-hari akan dipuaskan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Terima Tuhan atas pilihan Engkau kepada kami, atas penjaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengasihi kami selamanya. Tuhan, kami perlu akan kasih-Mu di dalam hidup kami, walaupun kami punya kelemahan, tetapi Tuhan, Engkau memilih kami setiap orang. Kami memuji Engkau.
kami memuji Engkau dan berterima kasih kepada Engkau. Engkau memilih kami. Engkau memilih Harun walaupun dia punya kelemahan, tetapi Engkau memberikan pakaian kudus baginya. Demikian juga Engkau memilih kami. Kami bersyukur Tuhan. Saudara semua, mari kita berdoa. Sebab Allah juga, karena pilihan Tuhan, Dia menganggap kita berharga seperti batu permata. Saudara semua, mari kita bersyukur atas pilihan Tuhan di dalam hidup kita. Yesus. Tuhan, kami memuji Engkau di dalam anugerah-Mu dalam hidup kami. Walaupun kami banyak kelemahan, Engkau tetap memilih kami. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau selalu melihat kami berharga. Engkau memilih kami melampaui segala kelemahan kami. Saudara semua, mari kita saling berbagi atau kita berdoa di dalam hidup kita. Adakah kita sering-sering menghakimi, mengatai pemimpin kita? Atau kita dengan pandangan apa melihat pemimpin kita? Atau merasa aku lebih lihai dari dia? Adakah merasa aku lebih pandai dari dia? Kita punya bagian seperti ini. Mari kita untuk merenungkan, kita mengaku. Kalau ada orang di sebelahmu, silakan untuk berbagi, kemudian saling berdoa.
saudara semua, kita bisa saling berdoa. Kita berdoa selain untuk kelemahan dalam hidup kita, dan juga kita berdoa untuk pemimpin kita. Kita lebih lagi berdoa untuk memberkati pemimpin kita. Dan juga kita berdoa untuk pemimpin kita untuk mendapatkan hikmat yang lebih dan kasih yang lebih besar lagi, agar kita saling mengasihi, saling memberkati, saling. Haleluya, Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Di hadapan Engkau, Tuhan, ampunilah kami sering-sering maaf kami banyak beramal kecil dalam hidup kami, dan juga secara pandangan yang negatif. Tuhan, kami tahu di dalam Engkau kami mendapat anugerah, tetapi Tuhan, pilihan-Mu Tuhan mengatasi segala kelemahan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami agar dalam kasih memenuhi mereka. Kami tahu bahwa pemimpin kami yang Engkau kasihi, walaupun di hidup mereka banyak kekurangan, tetapi dalam nama Tuhan Yesus memberkati mereka agar kami lagi mengerti pemimpin kami, memberkati hidup mereka, sehingga kami dalam satu komunitas dalam saat berjalan bersama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara semua, di dalam pasal 39 kita melihat Bezaleel dan bahkan Oholiab dalam bagian dalam pakaian ini, segala namanya mereka tidak tertulis. Dan juga di dalam pelayanan kita di gereja, kita mudah melihat pastor Deborah, pastor Ana di atas mimbar, tetapi di mata Allah yang dilihat itu adalah doa pelayanan dalam satu komunitas. Dan saya mengundang saudara semua, kalau kamu adalah di bagian dari untuk media ASR, bagian PPT, sound system, atau kamu bagian yang tidak dilihat, baik itu doa profetik, bagian penyambutan, yang melayani di belakang atau di bawah mimbar, mengundang kalian untuk maju ke depan untuk didoa. Allah berkata, aku melihat pelayananmu, sebab di mata Allah yang dilihat itu adalah pandangan, adalah
dalam satu tim. Mungkin dan juga ada amal lain, kamu sering-sering ikut pelayanan tetapi tidak pernah muncul di depan, hanya di belakang saja untuk di situ melayani dan berdoa untuk Tuhan. Lewat pasal 39 dikatakan bahwa Musa akan memberkati semua orang yang ikut pelayanan, yang melayani, baik saudara-saudari atau rekan gereja. Setiap pemberianmu, setiap pelayananmu, doa-doamu bagi orang lain, melayani orang lain, semuanya itu Allah melihat dan mengingat nama-namamu dan meletakkan di dalam hati Tuhan. Kita berdoa. Kita bersama berdoa untuk memberkati mereka. Tidak peduli pelayananmu di gereja apa itu. Itu seperti kamu sebagai tim usher atau pendok profetik di kamar yang lain. Kita perlu saling melengkapi, saling membutuhkan. Kita berdoa, bertanya, kamu melayani di bidang apa? Dan juga kamu bisa bertanya, apakah kamu sudah menikah? Kalau belum, kamu bisa memberkati, mempunyai rumah tangga, pernikahan atau anak-anak. Kalau dia bekerja di pemasaran, kita memberkati pekerjaan mereka, diberkati. Kita bersama berdoa. Kita memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tidak usah perlu doa yang panjang-panjang. Berdoa apa yang pelayanan yang kau berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu, bahkan memberikan upahmu berlipat ganda.
Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau. Kami berdoa semua bagi saudara-saudari kami atas pelayanan mereka, pemberian mereka seperti Jaliel dan Holiab, dan kami juga berdoa kepada sekelompok saudara-saudara kami, segala pelayanan mereka. Tuhan, Engkau pun tahu, kiranya Tuhan namamu juga Tuhan Engkau ingat, dan tidak seperti saya, orang tahu nama saya Deborah, tapi mereka tidak banyak yang tidak diketahui nama, tapi Tuhan Engkau tahu nama mereka, Engkau mengingat apa yang mereka berikan, mereka persembahkan. Engkau berkati saudara-saudari kami dan juga kepada staf gereja, setiap apa yang mereka lakukan Engkau melihat dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati dan semua saudara-saudara yang Tuhan, semua yang mereka lakukan bagi saudara-saudari dan kepada Engkau, kiranya Engkau berkenan dan semua Engkau lihat dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati staf gereja dan juga staf saudari di yang Kau lakukan kepada gereja, kepada saudara-saudari, kepada jemaat. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu bahkan kepada keturunan turun temurun, sebab pemberianmu Engkau dipanjang umur, penuh dengan kemakmuran dan dikasihi di mana Engkau berada. Berkat Tuhan menyertaimu dan juga demikian memberkati kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kita semua, saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, bisa melihat dari pandangan Allah, melihat diri sendiri, dan juga baik itu dari orang tua, pemimpin, bos kita atau ketua terhadap pandangan mereka terhadapmu, semua pandangan negatif, penghakimi, yang penolakan, bahkan setiap tanda di dalam pada hidupmu, semuanya dalam nama Tuhan Yesus dibuang, dihapuskan. Dalam nama Tuhan Yesus memakai jubah imam kepadamu, dan Tuhan memakai jubah, Allah memakai jubah bagimu dan memakai pakaian efod di dadamu. Di dadamu ada itu penutup dada, di situ ada permata, dan di situ ada dalam nama Tuhan Yesus memakai pengikat pinggang, di situ ada gamis, di situ ada zaman, dan juga namamu di situ juga ada penutup dada, bahkan kamu dikudusi, dan di situ dimeteraikan juga bahwa kamu kudus bagi Tuhan. Kamu mempunyai urapan imam dalam hidupmu. Kamu bisa memakai pandangan Allah, melihat diri sendiri dan dalam pandangan yang positif, dari pandangan yang membangun. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, karena kamu imamat yang rajani, di mana kamu berada, kamu membawa damai sejahtera Tuhan, membawa kasih Tuhan, membawa berkat Tuhan dan kasih sayang Tuhan, sebab identitas padamu di mana kamu berada, di tempat itu, di tempat kamu tinggal, oleh karenamu diberkati. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di dalam Allah, di hadapan pemimpinmu penuh dengan kasih sayang.
panggilan Allah terhadapmu, Allah tidak pernah menyesal, dan segala penghakiman dirimu sendiri dan terhadap orang lain dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati. Ada kalanya kamu pada saat kamu dalam menghadapi penghakiman atau menghakimi orang lain, segala penghakiman, penolakan, kamu bisa mengubah menjadi berkat. Kamu deklarasikan kasih sayang, urapan datang kepadamu, demikian memberkatimu. Dan selalu ingat Allah menyebut namamu, memanggilmu. Orang bisa lupa namamu, tetapi Allah selamanya tidak melupa akan namamu. Bahkan pada saat orang lupa padamu, kamu harus memberikan pada dirimu sendiri, Allah ingat akan aku. Allah ingat akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, keluar dari ketakutan, tidak percaya diri, keluar dari penolakan diri sendiri. Selamanya kamu ingat di mana kamu berada, kamu mewakili Allah. Anakku, kamu wakili Allah. Orang dari dirimu melihat kamu adalah wakil dari Allah, dan melihat darimu Allah melihat kemuliaan Allah dan kemegahan Allah. Demikian memberkatimu. Kasihilah dirimu sendiri seperti Allah mengasihi dirimu. Demikian memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.